Sutra Teratai yang menakjubkan bab 12 Dewa Data, Xun Fa Xiang Sutra Teratai episode 1349. Pragnakuta menunjukkan keraguan bagaimana Putri Naga dapat tercerahkan segera. Melihat Bhagawan Sakyamuni mampu menjalankan apa yang sulit dijalankan, mampu merelakan apa yang sulit direlakan, merelakan kepala, mata, sumsum tulang, otak, dan sebagainya. Menimbun pahala dan memupuk kebajikan, sehingga praktik benih sebab menjadi sempurna dan buah akibat menyusup hingga sumber dari benih sebab. Menghimpun selaksa kebajikan guna mewujudkan tanda keagungan, praktik keras yang sulit dijalankan ini secara luas menunjukkan betapa banyak kalinya Sakyamuni mengorbankan tubuh jasmani. Penggalan naskah ini, kita harus lebih bersungguh hati menghayatinya. Sesungguhnya Buddha Sakyamuni selama banyak kehidupan dan berkalpa-kalpa terus-menerus menerima dan menegakkan praktek keras, tidak takut menderita. Bolak-balik ke dunia saha. Para makhluk di dunia saha keras kepala dan sulit ditundukkan. Buddha Sakyamuni demi membimbing para makhluk, dia menjalankan praktik keras yang sulit ini. Melalui selama kehidupan ke kehidupan, mampu merelakan apa yang sulit direlakan semacam ini. Bukan hanya menjalankan praktik keras saja, tapi juga merelakan. Merelakan tidak hanya merelakan harta material, bahkan tubuhnya, kepala, mata, sumsum tulang, otak, dan lain-lain. Beliau juga bersedia merelakannya demi membimbing para makhluk, demi mempraktikkan 6 paramita, memberi kepada semua makhluk secara luas. Inilah yang dipraktekkan Buddha Sakyamuni di masa lalu. Bukan kita makhluk awam mampu untuk menghayatinya. Seorang praktisi bersedia bersumbangsi untuk dunia seperti demikian. Ini adalah Buddha datang ke dunia. Beliau membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Sejak membangkitkan tekad luhur, terus-menerus sampai mencapai kebuddhaan. Maka, beliau menghimpun pahala kebajikan. Praktek benih sebab, 6 paramita dan segala prakteknya. Demikian terus-menerus mengakumulasinya untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, praktek benih sebab menjadi sempurna dan buah akibat menyusup hingga sumber dari benih sebab. Benih dan kondisi ini telah sempurna semuanya. Sudah sangat lengkap. Dengan benih sebab, maka menghasilkan buah akibat. Selama banyak kehidupan, memiliki benih sebab dan menghasilkan buah akibat. Buah adalah benih, seperti demikian terus-menerus diakumulasi. Sungguh telah dipahami sepenuhnya. Buah akibat menyusup hingga sumber dari benih sebab. Buah dan benih ini sumber yang paling awal. Selamanya adalah satu buah dan satu benih. Artinya, satu hati dan satu tekad. Beliau membangkitkan tekad dan membangun ikrar adalah untuk mencapai kebuddhaan. Benih mencapai kebuddhaan ini adalah hati yang sangat tulus. Dalam beberapa hari ini kita sering membahas ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Sampai kepada kesungguhan. Hal tersebut adalah kesungguhan hati kita, dimulai dari ketulusan. Niat pikiran kita sangat tulus, yaitu untuk menyelamatkan para makhluk. Setelah kita memiliki niat ketulusan tersebut, dengan hati yang penuh ketulusan, dan ditambah dengan niat pikiran yang benar, maka niat pikiran tidak akan menyimpang. Benih sebab ini dimulai dari ketulusan tidak pernah menyimpang. Seperti ini terus
dengan satu niat pikiran. Oleh karena itu, kita hendak menyelamatkan makhluk hidup. Kita harus melenyapkan kerisauan. Niat pikiran ini tidak pernah berubah dan goyah. Dari kehidupan ke kehidupan. Dengan tulus dan jujur menyelamatkan para makhluk. Dari kehidupan ke kehidupan. Dengan hati yang lurus melenyapkan kerisauan. Kita dengan penuh keyakinan dan tanpa ragu. Dari kehidupan ke kehidupan. Keyakinan pada dharma yang halus dan menakjubkan sama sekali tidak pernah mencurigainya. Benih sebab ini dan benih ini kita dapat mempelajari jalan kebudaan. Pintu dharma yang tiada terkira. Aku bertekad menguasai semua. Kerisauan, meskipun telah kita lenyapkan, jalan kebudaan kita tetap sama. Seperti ini terus-menerus dari kehidupan ke kehidupan. Tanpa henti terus mencari kebenaran sejati dari Buddha. Mencari kebenaran sejati menuju pencerahan. Karena demikian, buah akibat kita ini, praktek benih sebab menjadi sempurna dan buah akibat menyusup hingga sumber dari benih sebab. Ini adalah bermula dari sebersih niat pikiran itu. Benih sebab dan buah akibat itu, dia terus-menerus melaksanakannya, sehingga terakumulasi dan diperagung oleh puluhan ribu kebajikan. Maka saat ini, yang dikatakan saat ini, yaitu saat Sang Buddha telah mencapai kebudaan lebih dari 2000 tahun yang lalu, meskipun saat ini Buddha Sakyamuni raganya telah hilang, tubuh dharmanya tetap ada. Guru kami Buddha Sakyamuni, maka Buddha Sakyamuni seperti ini melatihnya. Beliau menampakkan wujud melatih diri, mencapai pencerahan, membimbing semua makhluk. Inilah yang beliau di masa lalu. Menghimpun selaksa kebajikan guna mewujudkan tanda keagungan. Pada saat itu wujud Buddha telah ditunjukkan. Maka di India, lebih dari 90 agama non-Buddhis. Ditambah lagi satu ajaran Buddha. Ajaran Buddha di antara 90-an jenis agama non-Buddhis. Pada zaman India kuno, sebuah agama yang baru demikian terbentuk. Harus tahu seberapa sulitnya ini. Mendirikan mazhab juga tidaklah mudah. Seperti kita, 2016 mendirikan mazhab Ceci. Mazhab Ceci sebenarnya dia mazhab yang sudah ada di dunia ini. Melalui perjalanan selama 50 tahun seperti ini, di dunia adalah seperti ini, 50 tahun. Saat ini kita baru mengatakan kita menetapkannya sebagai sebuah mazhab. Karena metode kita dalam melatih diri yaitu sepenuhnya terjun ke tengah masyarakat. Metode pelatihan diri kita sepenuhnya adalah semua makhluk di dunia. Membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, mengamalkan sesuai yang diajarkan di jalan Bodhisattva. Tersebar di begitu banyak negara, bahkan menyeberangi negara, kemudian menyebarkan benih cinta kasih lagi, menyelamatkan dan membimbing para makhluk yang menderita. Waktu itu tahun 2017 seperti ekuator. Ada sekelompok insan suci yang datang dari Amerika pergi ke ekuator, sedang melakukan survei bencana. Bencana alam mereka yang dulu, sekarang harus bagaimana memulihkan kembali. Insan suci yang lainnya lagi dari 10 negara pergi ke Serbia. Negara itu dengan 10 negara ini sedikit hubungan juga tidak ada. 10 negara ini dengan insan suci ada hubungan. Adalah silsilah Dharma suci. Silsilah Dharma Jingsi. Semangat misi di dalamnya. Mereka di mazhab suci masuk ke mazhab suci. Oleh karena itu mereka wajib secara otomatis seperti ini. Satu negara pergi, cukupkah? Tidak cukup. 2 negara, 3 negara, tambah sampai 10 negara.
ada sekelompok besar puluhan orang demikian berkumpul di Serbia, pergi demi satu negara lain, pengungsi yang terlantar, pengungsi dari Syria, demikian sampai negara Serbia. Negara ini menampung begitu banyak orang. Orang ini dengan mereka apakah ada hubungannya? Juga tidak ada hubungan. Namun ini adalah semangat kemanusiaan. Pintu negara mereka telah dibuka untuk memberikan tempat istirahat bagi mereka yang menderita. Untuk sementara waktu, dari 10 negara lainnya, mereka membawa cinta kasih mereka untuk berkontribusi di tempat ini. Juga menginspirasi ketulusan dalam batin mereka. Demikian menerima para pengungsi. Mereka juga membangkitkan cinta kasih. Bersedia mewakili atas nama relawan Ceci, berhubung setelah sampai sana untuk bersumbangsi. Sebelum mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, visa mereka sudah habis. Mereka harus kembali. Penduduk setempat bersedia mewakili relawan Ceci. Mereka akan terus membagikan barang bantuan yang ditinggalkan oleh para pengungsi. Ini adalah menyebarkan benih cinta kasih. Negara dari berbagai penjuru, sangat banyak negara bersatu. Di negara yang asing ini juga membuka pintu cinta kasih mereka. Mereka bersedia mewakili relawan Ceci untuk membantu mereka yang menderita. Ini betapa menakjubkan. Kekuatan cinta kasih ini adalah membutuhkan waktu yang panjang dan lama, sebab dan kondisi yang terakumulasi. Ini juga adalah jalinan jodoh. Jalinan jodoh seperti ini adalah tak terbayangkan. Jika bukan di masa kehidupan lama, ada membentuk jodoh antara satu sama lain atau menjalankan praktik yang sama di banyak kehidupan dan berjalan di jalan yang sama. Menjalin jodoh yang sama, membangkitkan tekad yang sama. Bagaimana mungkin orang-orang dari negara yang berbeda tetapi memiliki tujuan arah yang sama? Demikian pergi ke negara lain untuk menginspirasi cinta kasih di negara itu, menginspirasi orang-orang di sana untuk membantu orang lain yang dalam penderitaan. Ini sangat menakjubkan, sehingga ini adalah praktik benih sebab menjadi sempurna dengan buah akibat, menyusup hingga sumber dari benih sebab. Ini adalah benih cinta kasih dari Buddha, memiliki kondisi batin yang sama. Niat pikiran ini telah menghasilkan buah, dan sementara benihnya sudah sangat banyak. Kita berbicara tentang biji sawi kemarin. Benih dari sayur sawi di India adalah sangat umum. Setiap keluarga memilikinya, karena sayur sawi adalah yang termurah. Di zona subtropis, sayur sawi adalah bahan makanan yang dibutuhkan sepanjang tahun. Satu batang sawi dapat menghasilkan banyak biji, sangat rimbun. Semua adalah biji dari sayur sawi. Biji dari sayur sawi sangatlah kecil. Jadi Buddha Sakyamuni, beliau membina diri adalah seperti demikian. Di setiap masa kehidupan, semua sebab yang beliau ciptakan dan semua buah yang dihasilkan adalah sangat banyak, sangat teliti dan halus. Ini seperti di tempat itu, di India, di mana setiap rumah memiliki biji sawi. Ini berarti sangatlah umum. Praktik benih sebab menjadi sempurna dan buah akibat menyusup hingga sumber dari benih sebab. Sangat sempurna. Jadi, menghimpun selaksa kebajikan guna mewujudkan tanda agung. Ini berarti bahwa dimanapun di dunia ini ada benih yang disebarkan oleh Sang Buddha. Ini berarti mereka ada di seluruh tempat di dunia ini. Ajaran Sang Buddha ada di mana-mana. Ajaran Sang Buddha yang hendak diajarkan kepada kita. Itu adalah gambarkan bahwa kita semua telah memiliki sifat hakiki yang demikian adanya.
Oleh karena itu, Sang Buddha beliau selama beberapa kehidupan, orang yang pernah menjalin jodoh dengannya jumlahnya sangatlah banyak, sehingga bisa menghimpun selaksa kebajikan guna mewujudkan tanda keagungan. Ketika melihat Buddha, hati sangat bersuka cita. Orang yang membangkitkan tekad, mempraktikkan jalan bodhisattva, menerima benih ini adalah sama dengan belahan raga dari Buddha. Dikarenakan mempraktikkan dharma yang dibabarkan Buddha, mengerjakan hal-hal yang Buddha kerjakan, sehingga sama dengan Buddha, sama-sama sedang membimbing para makhluk, tanpa hentinya terus berpadu, sebagai suatu belahan raga dari Buddha. Oleh karenanya, ini adalah tanda keagungan. Dharma ini sangatlah agung. Buddha Dharma sangatlah agung, mengajar dan membimbing makhluk hidup. Oleh karena itu, praktek keras yang sulit dijalankan ini secara luas menunjukkan betapa banyak kalinya Sakyamuni mengorbankan tubuh jasmani. Dari kehidupan demi kehidupan, mengorbankan tubuh jasmani di dunia, tanpa hentinya memberikan keteladanan. Ini adalah jumlah kedatangan Buddha ke dunia sangatlah banyak. Maksudnya adalah Prajnakuta sangat tidak mampu memahaminya. Sang Buddha selama banyak kehidupan mengorbankan tubuh jasmani seperti ini. Dia tidak mampu mengerti sepenuhnya tentang Dharma ini. Ajaran Sang Buddha, belahan raga memenuhi dunia. Beliau selama banyak kehidupan memberi pengajaran seperti ini. Semua orang juga selama banyak kehidupan tanpa hentinya terus membina diri. Dharma adalah satu esensi, adalah Dharma yang sama. Bodhisattva Prajnakuta adalah karena hanya melekat pada wujud manusia. Maksud Prajnakuta adalah dengan langkahnya Dharma menakjubkan ini, orang yang mampu secara terampil membabarkannya serta dapat menjalankannya akan mencapai kebuddhaan. Tentu saja harus meyakininya. Namun kalau dibandingkan antara orang yang dapat berbaik hati Sakyamuni yang telah menimbun pahala dan memupuk kebajikan dengan putri naga yang berusia 8 tahun dan baru meningkatkan tekad awal, tentu saja tidak mungkin tiada keraguan terhadap cepat lambannya mencapai kebuddhaan. Dalam wujud manusia, Buddha Sakyamuni telah melalui pelatihan diri yang dijalankan selama kalpa yang tak terhitung jumlahnya. Jadi Dharma menakjubkan ini adalah langka, sulit diperoleh. Bodhisattva Prajnakuta juga mengakui bahwa ajaran Buddha sangat sulit diperoleh. Jadi orang yang mampu secara terampil membabarkan Dharma dapat menjalankannya. Ini sudah diperoleh dengan memperoleh Dharma ini dapat mempraktikkan dalam tindakan nyata. Dengan demikian melatih diri, kemudian mencapai kebuddhaan, tentu saja ini dapat dipercaya. Karena Buddha Sakyamuni, pelatihan diri yang telah dijalankan selama banyak kehidupan, akhirnya dia dapat mencapai kebuddhaan. Ini bisa dipercaya oleh Bodhisattva Prajnakuta. Tapi ini mesti melalui waktu yang begitu panjang. Segala kebajikan yang telah diakumulasi baru dapat mencapai kebuddhaan. Orang yang dapat berbaik hati adalah Buddha Sakyamuni. Menggunakan orang yang dapat berbaik hati, menggunakan Buddha Sakyamuni untuk membandingkan tekad awal. Seorang putri naga yang baru membangkitkan tekad awal, seorang putri naga yang baru berusia 8 tahun. Putri naga ini dia mendengarkan Dharma seperti ini. Sudah dapat memperoleh pintu darani. Bodhisattva Prajnakuta tidak dapat mempercayainya. Buddha Sakyamuni selama banyak kehidupan membina diri selama kalpa yang tak terhitung jumlahnya, menimbun pahala dan memupuk kebajikan. Sungguh tidak mudah. Untuk beliau dapat mencapai kebuddhaan, disinilah kemelekatan Bodhisattva Prajnakuta pada hal ini. Merasa bahwa harus demikian baru mendapat mencapai kebuddhaan. Sekarang putri naga ini baru berusia 8 tahun saja.
Bodhisattva Manjusri mengatakan akar kebijaksanaannya tajam. Mendengarkan sutra teratai sudah dapat memperoleh pintu darani. Pragnakuta masih tidak dapat menerimanya. Dia tidak bisa mempercayainya. Artinya tidak mungkin tiada keraguan terhadap cepat lambatnya Putri Naga yang masih berusia 8 tahun mencapai kebudaan. Jika percaya ada yang segera, berarti ada keraguan kalau Sakyamuni adalah orang yang tidak ada kebijaksanaan atau berkapasitas tumpul. Jika percaya harus dijalani dengan lambat, berarti ada keraguan kalau tekad awal yang dibangkitkan seketika oleh Putri Naga. Bagaimana mungkin dapat melampaui pembinaan diri dari Sakyamuni selama banyak kalpa? Itu sebabnya Pragnakuta menyampaikan ketidakpercayaannya. Maka dari itu, karena Putri Naga masih berusia 8 tahun, tidak mungkin tiada keraguan terhadap cepat lambatnya. Mengapa Buddha Sakyamuni mencapai kebudaan begitu lambat? Harus melalui selama banyak kehidupan baru bisa mencapai kebudaan. Tetapi bagaimana Putri Naga mencapainya dengan cepat sebentar saja sudah memperoleh pintu darani? Bodhisattva Pragnakuta mengatakan bahwa dia tidak mungkin tidak meragukannya. Jadi, jika percaya ada yang segera, berarti ada keraguan kalau Sakyamuni adalah orang yang tidak ada kebijaksanaan atau berkapasitas tumpul. Bagaimana Putri Naga dapat langsung tercerahkan setelah mendengar Buddha Dharma? Jika begitu, maka saya tentu akan meragukannya. Meragukan kebijaksanaan Buddha Sakyamuni. Apakah kapasitasnya sangat tumpul? Mengapa Buddha Sakyamuni mencapai kebudaan dengan sangat lambat? Harus melalui begitu banyak kalpa. Apakah kebijaksanaan Buddha Sakyamuni begitu tumpul? Ini adalah keraguan yang ingin diungkapkan Bodhisattva Pragnakuta. Oleh karena itu, maka keraguan kalau tekad awal yang dibangkitkan seketika oleh Putri Naga, bagaimana boleh mengatakan Putri Naga dengan begitu cepat telah membangkitkan tekad? Bagaimana bisa dengan cepat memperoleh pintu darani? Sehingga bagaimana mungkin dapat melampaui pembinaan diri dari Sakyamuni selama banyak kalpa? Buddha Sakyamuni dalam begitu banyak kehidupan tidak pernah berhenti untuk berdana. Kepala, mata, dan otak juga bisa didonorkan pada orang. Begitu banyak kalpa, tidak pernah putus untuk menjalankan praktik keras, barulah bisa mencapai kebudaan. Mengapa Putri Naga ini bisa seperti ini? Telah melampaui Buddha Sakyamuni, bisa demikian cepat mencapai kebudaan. Inilah keraguan dari Pragnakuta. Telah melampaui begitu banyak kalpa, maka Pragnakuta menunjukkan ketidakpercayaannya. Ini adalah di mana Bodhisattva mewakili pola pikir para makhluk awam. Agar para makhluk awam bisa memahami hingga tuntas bahwa Bodhisattva Pragnakuta harus tampil seperti para makhluk awam dan menanyakan keraguan ini, bahwa mengapa Buddha Sakyamuni butuh membina diri dalam waktu yang demikian lama baru bisa mencapai kebudaan. Mengapa Putri Naga di Istana Raja Naga yang baru berusia 8 tahun, saat Bodhisattva Manjusri ke Istana Naga untuk membabarkan sutra teratai, demikian dia bisa langsung menerima dan juga langsung meyakini serta segera mencapai pintu darani. Ini yang belum bisa diterimanya olehnya. Maka naskah sutra sebelumnya, Bodhisattva Pragnakuta berkata, "Aku telah menyaksikan Tathagata Sakyamuni selama kalpa tak terhingga telah menjalankan praktik keras yang sulit dijalankan, menghimpun pahala kebajikan selagi mencari jalan kebodian, tanpa pernah berhenti sekalipun untuk beristirahat." Sutra Teratai bab 12 Dewa Data. Adalah demikian untuk waktu yang begitu panjang dan lama. Tiada henti-hentinya menjalankan praktek keras.
Menghimpun pahala kebajikan tidak pernah sekalipun berhenti. Inilah Buddha Sakyamuni yang menggunakan waktu yang begitu panjang dan lama, kalpa sebanyak butiran debu. Ini benar-benar tidak mungkin untuk dihitung lagi. Hanya kita memikirkannya saja sudah tahu bahwa Bodhisattva Pragnakuta ragu akan pelatihan diri Buddha Sakyamuni yang memakan waktu begitu lama. Terus hingga tiba di kerajaan Kapilawastu menampakkan wujud mencapai kebuddhaan. Proses waktu ini adalah begitu lama. Jadi dia curiga di dalam ruang lingkup ini. Selanjutnya bagian naskah sutra ini mengatakan lagi, sewaktu aku mengamati 3.000 maharibu dunia, tiada satu tempat pun bahwa hanya seukuran biji sawi, di mana Bodhisattva tidak rela mengorbankan jiwa kehidupannya demi semua makhluk. Setelah itu barulah mencapai jalan kebodian. Aku tidak percaya kalau putri ini dalam sekejap dapat mencapai penerangan sempurna. Sutra Teratai bab 12 Dewa Data menggunakan lagi perumpamaan 3.000 maharibu dunia. Tidak ada tempat yang tidak ditapaki oleh jejak kaki Buddha Sakyamuni. Beliau menampakkan wujud di alam manusia, bukan hanya di India, tetapi ada tersebar luas, langit, bumi, dan alam semesta. 3.000 dunia, 6 alam kehidupan, dan 4 jenis kelahiran. Secara universal telah menampakinya. 3.000 maharibu dunia, tidak satu tempat pun, bahkan hanya seukuran biji sawi, 4 jenis kelahiran, 6 alam kehidupan, dan 4 jenis kelahiran. Di dalam 4 jenis kelahiran dunia para makhluk, ada yang sangat halus dan kecil. Nyamuk, bakteri, semuanya termasuk. Semua dharma ini, prinsip kebenaran ini, bukankah semuanya adalah Sang Buddha, Buddha Sakyamuni, tempat yang telah dilalui oleh kondisi batin beliau? Seperti demikian, begitu halus, seperti biji sawi, ini adalah yang sedang disampaikan oleh Bodhisattva Pragnakuta. Ajaran Buddha begitu tersebar luas. Inilah tempat yang telah beliau tapaki. Jadi saya akan terus mengatakan kepada semua orang, belahan raga dari Buddha adalah Dharma. Sehingga Buddha dari satu kehidupan ke kehidupan. Prinsip kebenaran tersebar luas di 3.000 maharibu dunia. Ini adalah Bodhisattva Pragnakuta. Jika dia ada mengungkapkan keraguan, mengatakannya, maka kita akan ada cara untuk menjelaskannya. Bodhisattva Manjusri dengan sendirinya juga akan menjelaskan. Sewaktu aku mengamati 3.000 maharibu dunia, tiada satu tempat pun, bahkan hanya seukuran biji sawi, mengamati seluruh kawasan transformasi dari Buddha pada 3.000 maharibu dunia. Tiada satu tempat pun, bahkan hanya seukuran biji sawi. Biji sawi artinya ukuran yang paling halus dan paling kecil. Jadi dia mengamati seluruh kawasan transformasi dari Buddha pada 3.000 maharibu dunia. Para makhluk yang dibimbing dan diselamatkan oleh Sang Buddha. Dharmanya ini tiada satu tempat pun, bahkan hanya seukuran biji sawi. Bahkan prinsip kebenaran yang paling halus pun juga sangat menyeluruh. Semuanya dipahami sampai tuntas. Oleh karena itu, sebutir debu mengandung prinsip alam semesta. Ini adalah seukuran biji sawi, sama seperti biji sawi ini. Jadi ukuran yang paling halus dan paling kecil, itu adalah yang paling kecil. Benda yang ada di dunia, jika ingin menyebut yang paling kecil dan halus, dapat menggunakan biji sawi sebagai perumpamaan. Itulah yang paling kecil dan halus. Begitu kecil dan halus. Semua ini menunjukkan betapa dalamnya ajaran Buddha, menembus sampai ke dalam. Sewaktu aku mengamati 3.000 maharibu dunia di sini merujuk pada satu maharibu dunia sebagai kawasan transformasi dari satu Buddha.
di mana Sakyamuni selama banyak masa kehidupan mencari dharma guna menyelamatkan semua makhluk dan tiada satu tempat pun di mana tidak rela mengorbankan jiwa kehidupannya. Jadi dikatakan, sewaktu aku mengamati 3.000 maharibu dunia ini, maharibu dunia adalah merujuk pada satu maharibu dunia. Sebagai kawasan transformasi dari satu Buddha, ini adalah kawasan transformasi dari Buddha, satu maharibu dunia. Sebuah maharibu dunia adalah mencakup 3.000. Dari ribuan kecil dunia, ribuan sedang dunia, digabung menjadi satu, terbentuklah satu maharibu dunia. Jadi jika sedang membahas satu maharibu dunia, maka di kitab Sutra Buddha disebut 3.000 maharibu dunia, yang artinya adalah ribuan kecil dunia, ribuan sedang dunia, dan maharibu dunia. Ini semua digabung menjadi satu, terbentuklah satu maharibu dunia. Jadi satu maharibu dunia adalah kawasan transformasi dari satu sosok Buddha. Sang Buddha berada di dunia saha. Kawasan yang telah ditransformasi ada begitu banyak. Jadi Buddha Sakyamuni, di mana Sakyamuni selama banyak masa kehidupan, beliau menggunakan banyak kelahiran, waktu yang berkalpa-kalpa sebanyak butiran debu, demikian terus mengakumulasi, adalah demi menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Memohon dharma tidak lain adalah mengorbankan tubuh dan nyawa. Dia demi memohon dharma di bab Devadatta di dalam bab ini juga demikian rela mengorbankan tubuh dan nyawa, menjadi pelayan, bahkan kepala, mata, sumsum tulang dan otak, menginginkan kepalanya, menginginkan matanya, menginginkan limpahnya, lambung, liver, usus, dia rela mendonorkannya. Naskah sutra bagian itu sudah pernah dibahas. Ini adalah kebijaksanaan Sang Buddha. Beliau ada mengajarkan dharma seperti ini. Bukankah kita sekarang juga begitu? Juga dapat menyemangati orang lain. Kehidupan manusia pada akhir hayatnya, bahkan jika bisa mendonorkan tubuh kita, bisa mendonorkan kepada banyak orang, kornea dari mata, jantung juga bisa didonorkan, lever juga bisa didonorkan, ginjal dan lainnya. Ketika kita mendonorkan tubuh kita ini, bahkan kulit, tulang dan ligamen juga bisa didonorkan. Bila seseorang bersedia untuk mendonorkan, maka bisa dibagikan kepada banyak orang untuk dimanfaatkan. Dalam beberapa hari ini, ada mendengar bahwa ada kerabat dari insan suci atau relawan suci sendiri yang sudah meninggal. Ada yang mendonorkan tubuhnya untuk riset dan menjadi silent mentor. Sebagian yang tubuhnya menjadi sehat, maka mereka mendonorkan organ tubuhnya. Ini adalah berita yang saya dengar beberapa hari ini. Meskipun tidak rela, namun jalan bodhisattva adalah seperti demikian. Begitu pemberani, dan anggota keluarga juga begitu bijaksana untuk mendonorkan tubuh mereka. Kehidupan manusia tidaklah kekal. Bukankah dengan cara ini kita bisa mentransformasi makhluk hidup dengan mendonorkan kepala, mata, sumsum, otak, dan hidup kita? Ketika tubuh ini meninggal, maka bisa didonorkan. Ini juga pada zaman Sang Buddha, dia juga membabarkan kebijaksanaannya seperti ini. Juga memberi teladan melalui diri sendiri. Bersedia untuk bersumbangsi seperti ini, di mana bodhisattva tidak rela mengorbankan jiwa kehidupannya dalam mencari dharma. Tiada satu tempat pun di mana tidak rela mengorbankan jiwa kehidupannya. Bodhisattva Pragnakuta berpikir, Buddha Sakyamuni bisa melakukan ini. Apakah Putri Naga bisa melakukannya? Bagaimana dia bisa dalam waktu begitu singkat mencapai kebuddhaan? Karena itu timbul keraguan dalam dirinya.
Buddha Sakyamuni menyelamatkan para makhluk dalam banyak kehidupan. Beliau selalu mengorbankan jiwa kehidupannya untuk memohon dharma. Jadi bagaimana bisa Putri Raja Naga melakukan ini dengan mudah? Di mana Bodhisattva tidak rela mengorbankan jiwa kehidupannya dalam mencari dharma, tiada satu tempat pun di mana tidak rela mengorbankan jiwa kehidupannya. Di mana Bodhisattva tidak rela mengorbankan jiwa kehidupannya. Bahkan di dalam biji sawi sekalipun, Bodhisattva juga berkenan untuk pergi ke sana untuk mengubah para makhluk. Mereka tetap bersedia untuk melakukan ini. Saat itu, Buddha Sakyamuni berkenan untuk mengorbankan dirinya di mana saja, bahkan di tempat yang paling halus dan kecil. Beliau juga tetap sama akan pergi ke sana demi untuk mengubah para makhluk dengan cara ini. Jadi dalam mencari dharma, tiada lain adalah rela mengorbankan jiwa kehidupannya. Tidak ada celah sedikit pun, di mana Bodhisattva tidak rela untuk pergi untuk bersumbangsi, jadi ada banyak tempat di mana Bodhisattva rela untuk bersumbangsi. Jadi akumulasi dari pahala dan kebajikannya benar-benar tidak dapat dibandingkan. Demi semua makhluk, setelah itu barulah mencapai jalan kebodian. Demi semua makhluk, menjalankan segala praktek keras seperti ini. Setelah penuh jerih payah baru mencapai jalan kebodian. Demi semua makhluk, setelah itu barulah mencapai jalan kebodian. Demikianlah terus-menerus menyelamatkan para makhluk. Maka demi para makhluk hidup telah menjalankan banyak sekali praktik keras, sudah mengalami banyak jerih payah, barulah akan mencapai kebodian. Ini adalah proses yang dilalui oleh Buddha Sakyamuni. Maka sewaktu aku mengamati 3000 maharibu dunia, tiada satu tempat pun bahkan hanya seukuran biji sawi. Ini adalah yang berukuran paling kecil. Maharibu dunia yang sangat besar, sampai dengan lingkungan yang paling kecil. Tiada bukan adalah tempat yang akan diselamatkan oleh Sang Buddha. Itulah yang disebut mengamati seluruh kawasan transformasi dari Buddha pada 3000 maharibu dunia, sampai pada yang paling kecil juga sama. Seperti tempat yang kecil sebesar biji sawi, beliau juga bersedia. Tiada tempat yang bukan merupakan tempat bagi Buddha untuk menyelamatkan para makhluk. Ini artinya Buddha Sakyamuni dalam menyelamatkan para makhluk tanpa membedakan besar atau kecil, dharma apapun, semuanya merupakan penghayatan akan esensi dari segala benda di alam semesta. Sang Buddha memahaminya dengan tuntas. Walaupun itu sekecil bakteri atau butiran debu, Sang Buddha juga dapat memahaminya dengan tuntas. Maka dikatakan, ini tiada bukan adalah prinsip kebenaran yang didapatkan oleh Bodhisattva dengan merelakan jiwa raganya. Prinsip sejati didapat dari merelakan jiwa raganya. Ini yang dicari oleh Bodhisattva. Maka, aku tidak percaya kalau putri ini dalam sekejap dapat mencapai penerangan sempurna. Aku benar-benar tidak percaya kalau putri naga ini dalam waktu sekejap dapat mencapai pencerahan sempurna. Sebab ini berbeda dengan biasanya. Bagaimanapun Pragnakuta beranggapan kalau mencapai kebuddhaan bukanlah mudah. Perlu menghabiskan waktu yang panjang, melewati kalpa yang tak terhingga. 6 alam kehidupan adalah maha luas. Para makhluk memiliki sifat yang keras dan sulit untuk ditundukkan. Jadi menimbang hal ini, makanya Pragnakuta tidak percaya kalau pada momen ini juga dapat mencapai kebuddhaan segera. Jadi karena hal ini, Buddha Sakyamuni telah di begitu banyak kehidupan yang besar sampai seluruh alam semesta yang kecil ibarat biji sawi. Ini bukanlah semua prinsip kebenaran dari beliau mengorbankan jiwa kehidupannya demi memohon dharma. Begitu kecil dan halus. Beliau juga ingin memahami dengan jelas. Tidak percaya jika putri naga ini dalam sekejap
dalam waktu yang begitu singkat dapat mencapai penerangan sempurna. Ini adalah pernyataan dari Bodhisattva Pragnakuta. Dia berkata, "Saya benar-benar tidak mampu mempercayai bahwa putri naga kecil ini dengan begitu mudah dia sudah bisa mencapai penerangan sempurna. Hal ini sungguh terlalu berlebihan, terlalu tidak normal. Bukanlah jalan pelatihan yang benar. Sangat tidak normal." Maka Pragnakuta berkata, "Saya protes, saya tidak percaya." Inilah yang dikatakan Bodhisattva Pragnakuta. Oleh karena itu, Bodhisattva Pragnakuta beranggapan kalau mencapai kebudaan bukanlah mudah. Bodhisattva Pragnakuta selalu melekat dengan bahwa untuk mencapai kebudaan sungguh tidak mudah, harus menghabiskan waktu. Pasti harus melalui waktu yang sangat panjang dan lama. 6 alam kehidupan adalah sangat besar. Dewa, manusia, asura, neraka, setan kelaparan, dan alam binatang. Dalam 6 alam kehidupan ini adalah begitu besar. Harus menggunakan waktu berapa lamakah? Harus menggunakan kalpa sebanyak butiran debu. Sungguh sangat tidak mudah. Ini adalah sangat sulit. Tetapi mengapa putri naga bisa begitu cepat? Para makhluk di 6 alam kehidupan masih ada lagi begitu banyak 4 jenis kelahiran. Jadi sifat para makhluk sangat keras kepala. Di dalam 6 alam kehidupan, sifat para makhluk semua sangat keras kepala, sulit untuk ditundukkan. Hal-hal ini lihatlah dengan cara ini. Dilihat dari fenomena ini, Pragnakuta tidak percaya. Sebenarnya juga memang seharusnya, karena putri naga mengatakan mampu menghayati dan memahami dharma yang begitu luas dan menakjubkan. Sebenarnya adalah terlalu cepat. Sudah terlalu cepat. Dengan begitu saja sudah bisa mencapai kebudaan. Benar-benar Bodhisattva Pragnakuta merasa ini sungguh tidak mampu dia terima. Maksud Pragnakuta adalah, dengan langkahnya dharma menakjubkan ini, orang yang mampu secara terampil membabarkannya serta dapat menjalankannya akan mencapai kebudaan. Tentu saja harus meyakininya. Namun kalau dibandingkan antara orang yang dapat berbaik hati, Sakyamuni, yang telah menimbun pahala dan memupuk kebajikan, dengan putri naga yang berusia 8 tahun dan baru membangkitkan tekad awal, tentu saja tidak mungkin tiada keraguan terhadap cepat lambatnya mencapai kebudaan. Jika percaya ada yang segera, berarti ada keraguan kalau Sakyamuni adalah orang yang tidak ada kebijaksanaan atau berkapasitas tumpul. Jika percaya harus dijalani dengan lambat, berarti ada keraguan kalau tekad awal yang dibangkitkan seketika oleh putri naga. Bagaimana mungkin dapat melampaui pembinaan diri dari Sakyamuni selama banyak kalpa? Itu sebabnya menyampaikan ketidakpercayaannya dan lainnya. Sehingga Pragnakuta merasa dengan langkahnya dharma menakjubkan ini, orang yang mampu secara terampil membabarkannya serta dapat menjalankannya akan mencapai kebudaan. Tentu saja harus meyakininya. Tahu akan dharma menakjubkan ini, Pragnakuta meyakini. Dharma menakjubkan ini sangat langka. Pragnakuta sangat memahami, sangat meyakini. Tetapi setelah mendapatkan dharma menakjubkan, dapat membabarkan dharma dan mencapai kebudaan. Dia juga meyakini ini. Tetapi Pragnakuta dia merasa, untuk dapat memahami dharma menakjubkan ini, pasti harus orang yang dapat berbaik hati mengakumulasi pahala kebajikan, seperti Buddha Sakyamuni, baru membangkitkan tekad awal seperti ini. Ini adalah membanding pada Buddha dengan akumulasi kalpa, seperti demikian terus-menerus bisa mendapatkan dharma menakjubkan. Dia percaya, tetapi putri naga baru berusia 8 tahun. Begitu cepat telah mencapai kebudaan. Kecepatan seperti ini, membandingkan kecepatan mencapai kebudaan seperti ini, mencapai kebudaan berarti telah setara. Mengatakan putri naga dan Buddha Sakyamuni setara, dia masih tetap meragukan. Tidak berani percaya sehingga dia ragu. Menggunakan Buddha Sakyamuni sebagai perbandingan.
Apakah kapasitas Buddha Sakyamuni sangat tumpul? Kenapa harus menggunakan waktu yang begitu lama baru bisa mencapai kebuddhaan? Bagaimana dengan Putri Naga? Mengapa begitu cepat telah mencapai kebuddhaan? Sebenarnya bagaimana kapasitas Putri Naga sehingga bisa begitu cepat mencapai kebuddhaan? Sehingga jika harus meyakini, maka merasa Buddha Sakyamuni mencapai kebuddhaan waktunya sudah terlalu lama. Apakah kapasitasnya tumpul? Jika meragukan Putri Naga membangkitkan tekad dalam sekejap, jika dikatakan dia dalam sekejap dapat membangkitkan tekad, melampaui pembinaan diri dari Sakyamuni selama banyak kalpa, dia benar-benar tidak ingin mempercayainya. Percaya dan tidak percaya adalah di sini, yaitu di kalpa yang panjang. Banyak kalpa dan kecepatan. Putri Naga sangat cepat mencapai kebuddhaan. Buddha Sakyamuni yang diketahui Pranakuta adalah akumulasi dari banyak kalpa seperti ini. Pada batasan ini, percaya dan tidak percaya sebenarnya kita manusia awam juga demikian. Yakin dan tidak yakin. Sudah tahu kalau Dharma sangat bagus. Tetapi di masa kehidupan ini saya melatih diri dengan susah payah. Apakah saya akan mencapai kebuddhaan di masa mendatang? Seandainya saya tidak bisa mengendalikan batin, jika menciptakan karma lagi, saya akan terpuruk lagi. Saya masih harus ada waktu di kehidupan mendatang. Apakah saya masih harus mengulangi lagi? Maka merasa ragu. Jika demikian sulit, apakah saya menyerah saja? Inilah Bodhisattva Pragnakuta. Mengetahui kalau kita para makhluk ada penyakit seperti ini, ada keraguan yang berlapis-lapis seperti ini. Sehingga Bodhisattva Pragnakuta menunjukkan kapasitas seperti ini untuk bertanya. Sekarang kita harus mengetahui bahwa Bodhisattva Manjusri melepaskan keraguan Bodhisattva Pragnakuta. Jika kita sendiri harus memikirkan baik-baik, mempertimbangkan, ada persiapan baru bisa memahami dua Bodhisattva ini. Satunya merupakan Bodhisattva di samping Buddha Praputarana. Satu lagi merupakan Buddha Sakyamuni. Bodhisattva yang berada di sampingnya Buddha zaman kuno. Semua orang harus bersungguh hati memahaminya. Bagaimana kedua Bodhisattva ini hendak berdiskusi. Sehingga setiap orang harus bersungguh hati.